Pemirsa Cokro TV yang budiman, tamu saya kali ini saya kenal selama. Dia adalah seorang politisi yang punya background aktivis yang saya kenal giat menekuni pemikiran-pemikiran besar, ide-ide tentang tantangan geopolitik, tantangan geoekonomi, geostrategi yang dihadapi Indonesia. Dia juga bilang bahwa itu salah satunya diinspirasikan oleh Soekarno. Jadi sejak kecil membaca Soekarno, dan Soekarno itu kan kalau kita baca pikiran-pikirannya memang sosok pemikir negarawan yang selalu diobsesi membahas soal isu-isu besar. Bung Budiman Sujatmiko. Oke. Selamat datang ke Cokro TV lagi. Terima kasih udah undang lagi, Bung Sahal. Nih, makasih datang lagi di sela kesibukannya ini. Ini kan Ramadan ini kayaknya tepat deh kita nggak membahas soal-soal yang ya soal pilpres lah ya, soal-soal politik pilpres, tapi sekali-kali kita perlu membahas perenungan lah yang besar lah anunya ya, lanskapnya. Atau membahas pilpres dalam konteks yang besar juga ya, bisa. Ya, betul. Jadi lanskapnya, kanvasnya kita perluas. Nah, Bung Budiman, saya kan kemarin ini sebagai titik masuk aja ya. Kemarin kan saya menyimak ada satu di YouTube ya, ada ceramahnya Harari. Yuval Noah Harari yang Anda juga banyak membahas tentang pemikiran-pemikirannya ya di alma mater Bung Budiman, yaitu Cambridge University. Jadi ini perlu ini kita bahas lah sebagai entry point. Boleh. Nah, kan si Harari bilang bahwa ada 3 hal yang mengancam kemanusiaan di masa depan, yaitu ekologi ya, kerusakan ekologi, soal climate change, kemudian perkembangan yang begitu pesat dari artificial intelligence, AI, yang kemudian bisa berdampak pada mengontrol manusia ketimbang manusia mengontrolnya gitu ya. Terus yang ketiga, ancaman perang. Nah, yang ancaman perang ini menurut Harari itu menjadi sesuatu yang serius karena untuk mengatasi ancaman kerusakan ekologi dan ancaman AI, itu harusnya manusia bersatu. Tidak ada perang. Tidak ada perang. Tapi kalau terjadi perang, justru yang pertama dan kedua ini justru malah semakin parah ancamannya. Nah, gimana Anda melihat pertama soal tadi, ya soal pandangannya Harari di ceramahnya itu, yang kedua soal pandangan Harari secara umum. Ya, bahwa prinsip perdamaian itu menjadi tujuan kita kan juga obsesi Harari itu juga menjadi cita-cita para pendiri Republik Indonesia kan. Di dalam pembukaan UUD 45 kan ikut menciptakan ketertiban dunia. Berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi para pendiri Republik juga jauh lebih awal dari Harari bahkan memberi prasyarat bahwa ketertiban dunia yang memungkinkan kita bisa mengatasi ancaman krisis ekologi maupun ancaman dari dominasi mesin atas manusia, ya, menjaga kedaulatan manusia atas mesin, itu hanya mungkin terjadi kalau ada ketertiban dunia. Tapi ketertiban dunia hanya mungkin terjadi kalau ada kemerdekaan. Ya. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3 itu ya? Iya. Jadi menarik itu. Kalau ada keadilan sosial di tingkat global, kalau ada perdamaian abadi, kalau ada kemerdekaan bangsa-bangsa termasuk kemerdekaan di dalam menjaga keanekaragamannya, di dalam taman sarinya, kalau setiap negara itu bagaimana multikulturalisme terjaga. Tapi dalam konteks dunia, di dalam dunia yang multipolar, maka akan tercipta ketertiban dunia. Kalau dunia dipaksakan untuk jadi unipolar, satu kubu, satu kutub, pasti akan terjadi konflik. Kalau dunia dipaksakan terus ada ketidakadilan secara global, akan terjadi konflik. Tidak akan muncul perdamaian abadi karena akan terjadi perang. Artinya apa, Bu Sahal? Kita bisa mengatasi AI, bisa mengatasi ancaman dominasi teknologi atas manusia atau krisis ekologi
kalau syarat keadilan sosial di tingkat globalnya tercapai, Hmm. kalau kemerdekaan bangsa-bangsa untuk menjaga ciri khasnya dalam multipolarismenya, multikutubnya tercapai, maka manusia bisa bersatu. Kalau ada kekuatan dunia memaksakan unipolarisme, hanya ada satu kutub yang berkuasa, hanya ada satu nilai yang dipaksakan. Bahwa misalnya, karena ada satu kutub mengatakan, dari kecil anak-anak harus dikenalkan tentang gender neutrality. Maka bukan cuma di Amerika, bukan cuma di Eropa dikenalkan adanya gender neutrality. Kalau perlu di Cina, kalau perlu di Indonesia, kalau perlu di Sudan, kalau perlu ada di Ekuador, sejak kecil anak TK dikenalkan dengan gender neutrality. Misalnya seperti itu. Ini kan sudah terjadi benturan budaya, Bung. Itu tidak ada multikulturalisme, itu unikulturalisme dalam dunia yang unipolar, dulu satu kutub. Dalam keadaan itu pasti perang. Ini soal gender neutrality ini juga sesuatu yang serius ya di Amerika sekarang ya. Serius. Jadi bukan cuma di Amerika, ketika dibawa ke dunia, diimpos ke global juga ya, Bung. Enggak, ini contoh. Saya nggak mau membahas itu ya. Tapi ini contoh yang paling mutakhir ini paling sebenarnya. Mutakhir. Paling mutakhir. Artinya ketika dunia dipaksakan satu budaya, dunia dipaksakan satu standar cara berpikirnya, pasti konflik. Pasti konflik. Nah, karena itu perang, terutama akhir-akhir ini, banyak terjadi karena banyak negara berkembang ingin keadilan sosial di level global terjadi dong. Gue diizinin dong untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam gue. Gue diizinin dong membuat nikel aku jadi baterai di tempatku. Aku diizinin dong negara-negara di Afrika yang punya tambang emas untuk bisa juga membangun industri emas. Bukan cuma miliknya yang ada di De Beers, di Eropa. Bukan dong. Kami yang di Bolivia inginkan dong litiumnya juga tambang kami menjadi pabrik baterai litium di Bolivia. Jangan dibawa ke luar negeri. Itu bentuk keadilan sosial global. Negara-negara frankofonik, negara-negara Afrika berbahasa Prancis, beberapa tahun ini melakukan gejolak politik. Mereka memang udah merdeka lama dari Prancis, tapi merasa tidak merdeka secara ekonomi, sehingga kemudian terjadi pergolakan, terjadi kudeta terhadap pemerintahan yang terlalu dekat dengan Prancis. Prancis sekarang banyak diusir dari Afrika. Prancis marah karena anggap Rusia ngompor-ngomporin ini. Makanya Macron menjadi presiden pemimpin Uni Eropa NATO yang paling gahar sekarang, nantang-nantang perang dengan Putin. Karena Prancis merasa Rusia mengusir Prancis dari Afrika, seperti itu. Akan terjadi kemungkinan terjadi perang yang bisa mengakibatkan perang besar antara NATO dengan Rusia, dan kita nggak tahu siapa yang bisa kontrol. Nah, Harari dalam ceramahnya di Cambridge gagal melihat akar itu. Dia punya asumsi, dia bilang gini, ada orang yang tetap menginginkan perang karena pahamnya realisme, katanya begitu. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Seperti inilah rimba. hukum alam, hukum jungle. Hukum jungle law gitu, yang kuat mengalahkan yang lemah. Saya sepakat dengan keinginan untuk perdamaian. Saya sepakat. Pendiri Republik kita juga sepakat perdamaian. Tapi pendiri Republik Indonesia ngasih syarat perdamaian abadi, ketertiban dunia itu kalau ada perdamaian abadi, kalau ada kemerdekaan, termasuk kemerdekaan gaya hidup, kultur, tidak diseragamkan, tidak diimpos, termasuk juga keadilan sosial tingkat global. Jadi kalau Harari bicara ketertiban dunia, Indonesia ketertiban dunia dengan 3 syarat itu, constitutional speaking. Nah, Harari mengatakan bahwa dunia harusnya tertib, karena katanya hutan itu bukan cuma isinya singa makan kelinci atau macan makan kijang, bukan. Tapi kan ada harmoni. Harmoni antara bakteri, harmoni antara jamur yang bisa membentuk ekosistem hutan gitu ya. Tapi dia tidak banyak bicara. Sebenarnya apa yang membuat jamur, bakteri itu harmoni membentuk ekosistem hutan? Dia nggak detailkan. Itu adalah bicara soal multikulturalisme, bicara soal keadilan sosial, itu adalah bicara soal keadilan sumber daya alam, itu juga adalah hak untuk negara-negara berkembang
untuk membangun hilirisasi. Itulah itulah harmoni antara bakteri dan fungi yang kemudian bisa menciptakan hutan yang tidak harus menciptakan pemangsa dan korban. Ini yang nggak didetailkan. Oke, ya. Jadi menghadapi ancaman dominasi mesin atas manusia, menghadapi ancaman krisis ekologi, harus ada perdamaian, tidak ada perang. Perang boleh akan tidak terjadi jika ada keadilan sosial tidak global. Meskipun Harari juga mengatakan kebanyakan perang bukan karena soal sumber daya alam kok, tapi soal mitos ya. Ya, soal stories. Soal stories ya, cerita misalnya antara Israel dengan Palestina itu kan soal cerita mengenai siapa yang paling berhak terhadap tanah itu, terhadap the rock, batu berdasarkan versinya masing-masing gitu. Yang satu itu dari dan punya ayatnya sendiri-sendiri gitu, kitab sucinya sendiri-sendiri untuk membackup. Itu menurut Harari gitu. Jadi menurut Anda nggak sekedar semata-mata hanya soal stories ya, perang itu. Stories bisa menjadi sebab, seperti kasus Palestina Israel itu menjadi sebab. Stories atas batu, mungkin stories atas siapa yang akan disembelih juga oleh Ibrahim kan, macam-macam lah storiesnya. Storiesnya bisa kayak gitu. Kalau pembantaian di Eropa terhadap Yahudi, storiesnya atas Yesus itu Mesias atau bukan kan? Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus Mesias, itu stories juga tuh. Yesus turunan Daud bukan kan gitu kira-kira. Sampai kayak gitulah. Ada stories yang memang menjadi sebab, tapi kemudian ada sebab-sebab lain tentang sumber daya. Tapi ada juga stories yang akibat perang. Perangnya diadain dulu, kebutuhan alas material dulu, kebutuhan perebutan sumber daya alam dulu, baru story diciptakan. Contoh misalnya Jepang. Waktu Jepang menginvasi Korea, menginvasi Cina, dan kemudian memicu perang di Asia Pasifik, menyerbu Hindia Belanda, bla bla bla. Dia pakai cerita tentang Jepang saudara tua Asia, cahaya Asia ya. Kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Itu story yang baru diciptakan oleh Jepang. Karena Jepang dalam sejarahnya tidak punya story itu. Lebih baik Cina yang punya story, narasi tentang Asia itu lebih baik Cina. Bahkan kebudayaan Jepang sendiri pengaruh dari Cina. Agama bela diri Shorinji Kempo itu sebenarnya bahasa dari Solin Kungfu. Solin Kungfu. Jadi bahasa Jepangnya Shorinji Kempo. Shorinji Kempo itu saya tahu itu karena saya waktu SD pernah belajar Kempo. Nggak ada kungfu jadi saya belajar Kempo. Shorinji Kempo itu artinya budaya Jepang itu dari China. Artinya Jepang tidak pernah punya sejarah ribuan tahun menguasai dunia atau Asia. Cina punya. Tapi kenapa Jepang di awal abad 20 menguasai Asia dan kemudian bicara dia sebagai saudara tua. Saudara tua dari mana? Dari Hong Kong, ya kan? Dia muda kok dibandingkan China, ya kan? Dibanding India muda, ya. Kok bisa nggak ada saudara tua? Artinya story bisa diceritakan setelah motif ekonominya ditetapkan, setelah motif geostrateginya ditetapkan. Jadi ini berbeda atau setidaknya merespon Harari. Kalau klaimnya Harari kan tesisnya Harari bahwa perang itu rata-rata terjadi bukan karena material needs, ya kan? Bukan karena soal-soal bahan pangan atau soal-soal kebutuhan material, tapi soal stories. Nah, menurut Bung Budiman itu bisa, tapi nggak hanya itu, bahkan sebaliknya juga terjadi. Material needs dulu, hasrat untuk penaklukan fisik, sumber daya alam, rempah-rempah dulu, baru storiesnya diciptakan. Orang Belanda ke Asia, orang Spanyol dan Portugis ke Amerika Latin, memang punya narasi apa, Bung? Columbus saja baru tahu ada benua lain. Setelah diutus oleh Raja Spanyol, baru tahu stories apa dia tiba-tiba ingin melakukan benua Amerika yang kemudian disebut Amerika. Dia nggak punya gagasan itu. Butuh sesuatu aja, butuh emas, butuh ini, dapat, gitu kan? Ya kan? Kira-kira begitu. Ya. Nah ini, tapi saya tidak ingin memfokuskan pada Harari ya. Saya ingin tema kita ini membahas bagaimana seorang Budiman Sujatmiko melihat tantangan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi saat ini. Ya. Konsekuensi pada Indonesia ke depan. Dan dampaknya atau konsekuensinya pada Indonesia apa? Gitu. Tadi Anda kan bilang bahwa basis yang menjadi dasar itu kan tadi itu preambul konstitusi ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Jadi ketertiban dunia itu syaratnya adalah ada perdamaian abadi, ada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini saya ingin menariknya ke dalam konteks yang lebih
berdasarkan sejarah Indonesia ya. Iya. Kan dulu kita merumuskan kaitannya dengan politik luar negeri kan bebas aktif, ya kan? Tapi konteksnya saat itu kan perang dingin, ya kan? Ada blok Soviet dengan blok Amerika blok kan? Barat, blok Timur, Nah blok sekarang ini kan setelah setelah Soviet runtuh, kan kemudian waktu itu ada narasi tentang atau story tentang the end of history, ya kan, dari Fukuyama. Oh, Soviet nggak ada lagi. Kemudian yang terjadi adalah liberalisme sebagai narasi utama, gitu kan. Tapi kan kenyataannya kemudian muncul multipolarisme. Nah itu yang mau saya bilangkan. Nah, jadi menurut Bung Budiman dengan konteks yang sekarang ini ada dominasi Amerika yang sekarang mulai unipolarismenya ditantang oleh Cina gitu misalnya ya, atau perubahan-perubahan politik sekarang, politik luar negeri. Nah, bagaimana sebenarnya Indonesia saat ini menghadapi lanskap politik internasional yang berubah? Betul. Jadi dasar kebangsaan Indonesia, kebangsaan modern Indonesia lahir di era kolonialisme, ya, yang mulai runtuh digantikan oleh imperialisme. Oke. Dan kekuatan kolonialis mulai runtuh, kebangsaan Indonesia muncul atau kebangsaan negara-negara jajah lain muncul. Kebangsaan, rasa bangsanya, rasa berbangsanya. Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, itu. Negara bangsanya, 17 Agustus 45, lahir ketika fasisme dikalahkan oleh kekuatan sosialis di pelopor Soviet dan kekuatan kapitalis baru modernnya itu Amerika Serikat. Itu lahirnya negara bangsa Indonesia. Perjalanan bangsa Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 91 ada dalam ketika kapitalisme dengan sosialisme komunis yang memenangkan Perang Dunia Kedua berkelahi satu sama lain. Dari 45 sampai 91. 91 sosialisme komunis runtuh, blok Soviet menang kapitalisme. Sehingga kemudian muncullah Fukuyama dengan tesisnya kapitalisme liberal menang, ekonomi neoliberal menang. This is the only game in town. Ini satu-satunya aturan, ini satu-satunya cara main, satu-satunya nilai yang disepakati, right? Yang mau gitu kan? Triumphalis lah, perasaan menang gitu kan? Ada perasaan sense of triumphalism, perasaan gue yang menang nih, kira-kira gitu. Ya orang udah bicara globalisasi kan saat itu kan, globalisasi segala macam, globalisasi politik, globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, bla bla bla. Oke, orang bayangkan dunia itu linear, bahwa Rusia sudah terabsorb. Rusia sudah terabsorb, sudah terserap. Negara-negara Eropa Timur sudah masuk dalam permainan global. China memang secara politik belum liberal secara politik, masih puas oleh Partai Komunis China. Tapi ekonominya juga sudah terabsorb. Kira-kira gitu kan? Ya. Jadi udah benar di orang. Oh ini udah jalan benar nih. Semua orang berpikir begitu. Tapi apa yang terjadi? China berpikir kayak gini, ya oke, gua mengabsorb ke sistem ekonomi global, I will do my best, tapi aku akan tetap pertahankan kepemimpinan Partai Komunis Cina dalam sistem yang tidak liberal. Mau gua buktikan bahwa globalisme ini akan jauh lebih bisa dimanfaatkan bukan oleh negara politik liberal, tapi negara yang berhaluan komunis. Kira-kira Cina gitu. Karena dia belajar dari Rusia, Uni Soviet yang runtuh. Ya kan? Ekonominya, liberalisme politiknya dibuka dulu, baru kemudian lebur dalam pasar. Tapi pegangnya udah nggak ada nih. Pegangan politiknya udah nggak ada. Jadi lenyap tuh Rusia tuh, sekian lama. Sekian lama Rusia lenyap tuh. Cina belajar dari Rusia. Baru Rusia bangkit setelah muncul Putin. Jeder, konsolidasi politik lagi. Nah, tiba-tiba gaya pendekatan Cina, liberalisme ekonomi, tapi politiknya tidak diliberalkan, dan Putin
Rusia yang menghentikan liberalisme politik, kemudian ekonominya Rusia agak berbeda dengan Cina. Dia tidak terlalu masuk ke pasar global karena dia merasa bisa mandiri. Sumber daya alamnya sangat banyak Rusia itu. Teknologi udah kuat, sumber daya alamnya banyak. So, secara politik tidak tergantung. Secara sumber daya alam tidak tergantung. Teknologi militer gua juga bisa ngimbangin. Hulu ledak nuklir gua lebih banyak. Kenapa gua harus ikut ente? Kira-kira gitu kan. Cara berpikir Rusia kan. Di lain pihak Cina juga melakukan proses bukan pengereman, strategi dia. Masing-masing pemimpinnya berstrategi. Jadi baik Cina mau dari Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping, maupun Rusia di era Putin, itu mereka menjalankan strategi strateginya ngerangkul dan mukul terhadap globalisasi ini. Ngerangkul dan mukul. Nah, Okay. Amerika atau Eropa tadi berpikir ini sudah menyerah mereka nih. Sudah, wes melu saja, ikut saja. Sudah sami dawa atau onal lah. Pasrah bongkoan. Enggak. Ternyata mereka punya taktik sendiri yang dua negara ini. Dan ternyata bisa mengimbangin. Secara militer bisa mengimbangin. Secara ekonomi bisa mengimbangin. Secara teknologi sudah bisa bukan cuma ngejar, tapi bahkan melampaui di bidang teknologi. Kaget Amerika. Kaget Eropa Barat. Nah, negara-negara berkembang, yang tadinya kemudian setelah 91, wah udah Amerika menang nih, kira-kira itu. Barat menang nih. Ya udah. Nggak punya apa-apa kan negara berkembang kan. Cuma punya sumber daya alam saja, sumber daya manusia juga pas-pasan. Sumber daya finansial pas-pasan, sumber daya teknologi pas-pasan. Ya udah ikut Amerika. Itu kalau pakai bahasanya anak Twitter tuh negara berflower. Negara berkembang, negara berflower. Negara berflower. Oke, terus lanjut. Tapi artinya negara berkembang lihat, ada ya cara ya yang lain ya. Rusia yang tadinya menjadi pariah malah bisa bangkit. Cina yang tadinya sama-sama kita nih. Sama-sama kerenya dengan kita ini. Sama-sama agrarisnya, sama-sama pakai sandal jepitnya, sama-sama pakai sepedanya. Kan Cina gitu kan, 40 tahun yang lalu sama dengan Indonesia, bahkan lebih maju Indonesia, sama dengan Malaysia, sama dengan Vietnam, sama dengan Afrika, sama sepeda, sama-sama. Kok bisa kayak gitu ya? Oh, Cina bisa kayak gitu ya. Sementara kalau lihat gaya yang ini, kok kita diambilin sumber daya alam kita ya? Kita dihambat industrialisasi kita ya. Kita mau bikin industri pesawat terbang dihambat ya. Kita mau bikin industri manufaktur ini dihambat ya. Kemudian mau melindungi industri dalam negeri kita dihambat ya. Disanksi oleh WTO ya. Padahal petani kita harus dilindungi, industrialis kita yang manufacturer kelas menengah ke bawah harus dilindungi. Kita disanksi WTO ya. Tapi Cina dengan cara sendiri bisa ya. Itu kemudian buat orang mikir, banyak negara berkembang lain mikir. Dan Indonesia, terutama di era Pak Jokowi, mikir. Wow, ada jalan lain. Ada jalan lain untuk menjadi negara maju tanpa harus ikut paket Fukuyama. Tanpa harus ikut paketnya globalisme. Ada jalan lain. Terbukti berhasil, terbukti bisa mengimbangi secara ekonomi, secara teknologi, even secara militer. Ini kan buat orang berpikir, kita ingin maju, tapi kita nggak mau dong semuanya harus gaya hidup bangsa Indonesia seliberal Amerika, seliberal Eropa, orang India, orang Iran, orang Arab, orang Afrika juga berpikir kita ingin maju sih seperti Amerika, tapi kita ingin tetap dong memelihara tradisi kita, keanekaragaman budaya kita, tidak harus semua jadi pop culture gitu ya. Dan ternyata itu juga berhasil kok bisa membawa negara maju. Dilihatlah Rusia. Oh iya, Rusia bisa tetap mempertahankan tradisi. Cina tetap bisa mempertahankan tradisi. Kenapa kita nggak ikut gaya mereka aja? Bukan untuk jiplak Cina, bukan untuk jiplak Rusia. Tapi yang jelas kita tidak, karena mereka memang Cina dan Rusia tidak meminta kita untuk menjiplak mereka. Tapi kalau Barat ini kan, lo bisa makmur asal jiplak gaya hidupku. Tapi kalau Cina dan Rusia kan, lo bisa makmur, lo nggak usah jiplak gaya hidup gua, lo nggak usah jadi Konghucu, lo nggak usah jadi Kristen Ortodoks, lo nggak usah jadi komunis, ya tetap aja jadi Indonesia, tetap aja jadi Afrika, itu terus terang menimbulkan rasa nyaman. Kenapa Iran nyaman dengan China dan Rusia? Karena kita bisa maju juga ngembangin nuklir, ngembangin roket, ngembangin drone, tanpa mereka meminta kita untuk mencopoti hijab.
tanpa mereka meminta kita untuk menghina mulah-mulah, tanpa kita harus meludahi para mulah. Oh, Arab Saudi juga begitu, MBZ, oke. Arab Saudi harus keluar dari ketergantungan pada minyak modern. Kita harus futuristik. Bapak-bapak gua memang dekat dengan Amerika, tapi ya cuma gitu aja. Supaya nyetor minyak saja, ya kan? Jadi kartu pengaman minyak dunia saja, bapak-bapak gua, kakek-kakek gua. Dan uang dari haji misalnya. Enggak lah, aku juga ingin mengembangkan tenaga produktif yang baru dari diversifikasi Arab Saudi. Kan kita nggak bisa tergantung minyak. Ada dua cara nih untuk bisa maju di luar minyak. Cara Barat harus ikut gaya hidupnya, harus ikut sistem politik, jiplak sistem politiknya. Kayak kalau Cina, Rusia kelihatannya nggak minta gua jadi republik deh. Cina dan Rusia yang bisa maju nggak minta gua kemudian bikin pemilu 5 tahun sekali deh. Kita terlepas dari benar salah ya, terlepas ya dari benar salah ya. Tapi ini saya ingin coba memahami cara berpikir manusia 7 miliar ini yang nggak bisa diseragamkan. Yang nggak bisa diseragamkan. Dan kalau kita mengacu pada Harari, bahwa itu menjadi motivasi dari konflik, ya orang Iran punya narasinya sendiri. Orang Cina punya narasinya sendiri. Orang Indonesia juga punya narasinya sendiri. Tapi satu hal yang narasi menyamakan seluruh dunia, kalau kata Harari juga, fiksi terbesar dunia apa? Uang. Apapun agamanya, apapun ideologinya, mereka tetap Taliban tetap suka juga yang namanya George Washington di USD kan. Meskipun sekarang sudah mulai coba keluar dari dolar ya. Tapi intinya kita ingin kaya, tapi kita tidak ingin menjiplak gaya hidup kamu. Sesimpel itu. Cina dan Rusia ngasih contoh. Kita bisa kaya tapi harus ikut gaya hidup Amerika, gaya hidup Barat. Itu yang kemudian menyebabkan beberapa orang pemikir bahkan promotor demokrasi liberal juga berpikir, asal dia bukan orang bayaran ya, yang berpikir independen. Oh iya ya, dunia nggak bisa disamaratakan, diseragamkan. Nggak bisa diseragamkan. Multikulturalisme harus terjaga. Saya akan mengatakan nanti itu kenapa multikulturalisme penting, Bung Sahal. Ya. Ini kaitannya dengan AI nanti. Oke. Tapi intinya gini, kita bicara politik dulu selesaikan ya. Multikulturalisme tidak akan terjaga tanpa multipolarisme. Oke. Multikulturalisme di tingkat nasional dan di tingkat lokal tidak akan terjaga tanpa multipolarisme di tingkat global. Selama ada unipolarisme, satu kutub tidak tertantang oleh banyak kutub, multipolarisme, maka ini akan ada penyeragaman. Nah, ini geopolitiknya kan gitu ya. Sekarang apa hubungan dengan teknologi AI? Kenapa multikulturalisme itu penting, Bung Sahal? AI ini nanti akan berkembang menjadi AGI. Perkiranya tahun 2045. Tetapi perkembangan ChatGPT bisa next 5 years. Or 10 years lah. AGI itu artinya gini. Kalau AI itu untuk menyelesaikan soal-soal tertentu. Baca pola belajar, baca pola baca anak, baca soal pola kesehatan, baca pola tanam. Satu mesin, satu fungsi. Tapi AGI nanti enggak. Satu mesin, semua fungsi. Kesehatan, pendidikan, belajar, pertanian, industri, strategi perang, komunikasi, finansial, film, musik, olahraga, satu mesin. AGI, Artificial General Intelligence. Artificial General Intelligence. Ya. Artificial General Intelligence adalah memadukan seluruh kecerdasan manusia selama ribuan tahun dijadikan satu. Dan ini lebih cerdas. Satu mesin ini lebih cerdas dari kecerdasan manusia di Gua Maros, melukis gua 30.000 tahun yang lalu, sampai sekarang digabungin masih cerdas satu mesin ini, AGI. Pada saat itu, ya masih ada kaitan dengan geopolitik ya. Saya nggak yakin bahwa seluruh dunia akan menguasai AGI kecuali beberapa negara. Saya perkirakan ada 8 negara yang menguasai AGI. Yang celakanya semuanya itu adalah negara yang juga punya senjata nuklir. Sementara senjata nuklir kan dibatasin. Ada NPT. Tidak semua negara punya senjata nuklir.
Non-Proliferation Treaty. Saya curiga bahwa nanti AGI pun hanya dimiliki oleh 8 negara yang NPT ini. Artinya senjata nuklir mereka punya, AGI mereka punya, nanti kuantum juga mereka punya. Jadi saya memperkirakan dunia ke depan hanya ada 8 negara saja yang relevan. Yang lainnya cuma negara papan nama. Karena seluruh persoalan kesehatan di Indonesia, kalau Indonesia nggak punya AGI, seluruh persoalan kesehatan di Kulon Progo, persoalan pendidikan anak di Sorong, persoalan perilaku budaya di Medan, persoalan musik atau budaya apa di Bukit Tinggi, bukan wali kota Bukit Tinggi itu, bukan bupati Kulon Progo tuh, bukan dinas kesehatan Kulon Progo, bukan dinas pendidikan di Sorong, tapi AGI ini yang bisa membaca secara akurat, ngasih rekomendasi kebijakan dengan big datanya, giant datanya. Artinya pemerintahan dan negara bangsa, pemerintahan daerah, partai politik, demokrasi, politician sudah irrelevan untuk mengambil kebijakan politik, mengambil kebijakan publik tentang kesehatan, undang-undang, etc. itu dia cuma omong-omong gak ada makna. Toh akhirnya akurasinya ditentukan oleh AGI dan hanya beberapa negara yang punya AGI. Ini yang Anda itu standarisasi. Ketika standarisasi kayak gitu, manusia akan jadi satu bahasa. Kita akan butuhkan keragaman di era singularitas AGI. Ini yang Anda sebut bahwa artificial intelligence itu akan memunculkan apa yang Anda sebut sebagai datakrasi gitu ya. Datakrasi nantinya, iya betul. Jadi data satu data kan? Oke. Integrated. Nah, tapi gini Bung, kalau ini sebelum kita masuk kembali ke soal konteks Indonesia ya, kan kalau Harari kan melihat perkembangan AI ya, pertumbuhannya yang begitu cepat tadi itu yang dari segi kalau dibandingkan dengan manusia atau organisme biologis. Itu kan kalau organisme biologis itu untuk berevolusi butuh ratusan tahun, ribuan tahun. Miliaran tahun. Dari amoeba ke dinosaurus misalnya. Miliaran tahun. Sementara kalau ini hanya butuh dekade aja, artificial intelligence. Itu satu yang menjadikannya begitu, perbedaannya itu begitu substantif. Yang kedua soal bahwa AI ini menurut Harari bisa membikin keputusannya sendiri. Oh iya. Jadi soal kemampuan bikin keputusan. Itu yang membedakannya dengan revolusi industri misalnya. Atau 1, 2, 3 ya. Atau misalnya katakan aja nuklir gitu misalnya. Nuklir itu kan alat. Dia yang memutuskan mau perang nuklir atau enggak, itu kan manusia pada akhirnya. Decision itu tetap pada tangan manusia, pada agensinya itu manusia. Betul. Sementara kalau AI menurut Harari begitu cepatnya, lama-lama itu AI itu bisa membuat keputusannya sendiri terhadap nasibnya sendiri sehingga manusia itu outnumber oleh AI, outsmarted ya oleh AI ya. Jadi ini bahaya gitu. Jadi manusia itu kedaulatan manusia, kemerdekaan manusia itu hilang didominasi oleh AI. Itu yang Harari bilangnya ini bukan artificial intelligence, ini alien intelligence. Jadi ini kekuasaan manusia di take over oleh mesin. Nah, sementara kalau Bung Budiman ya, kalau saya lihat bagaimana Anda membayangkan bagaimana AI itu berfungsi dalam politik Indonesia, politik secara umum dalam kehidupan manusia, Anda kan lebih optimistis bahwa AI ini akan berperan untuk ya tadi datakrasi yang pokoknya lebih melihat segi positifnya. Sementara kalau Harari lebih gloomy dia, lebih mencemaskan terhadap, dia lihat dengan tatapan cemas ini bahaya nih buat masa depan kemanusiaan gitu. Sebenarnya saya juga punya kecemasan sama dengan dia. Bahkan saya pernah berapa kali diwawancara, saya punya 5 obsesi dalam hidup. Kebebasan manusia. Untuk itulah saya dulu dengan teman-teman berjuang melawan Orde Baru. Kedua, keadilan manusia. Untuk itulah saya berjuang untuk undang-undang desa. Sekarang saya di obsesi ketiga, kemajuan manusia. Kenapa saya sekali lagi dorong inovasi segala macam. Sebenarnya nanti ada keempat. Kebebasan manusia. Ini kedaulatan manusia. Kedaulatan manusia atas alat. Manusia harus tetap memperalat alat. Tidak diperalat oleh alat. Secerdas apapun alat itu. Kelima, saya punya obsesi keberlangsungan manusia.
manusia harus tetap relevan dan tidak punah. Jadi ini 5 obsesi saya dalam hidup. Oke. Jadi saya pikirkan juga sebelum hari ini ngomong, saya sudah pikirkan juga gitu. Artinya gini, tapi sekarang kita lagi stages kemajuan manusia, at least untuk Indonesia. Jadi kita jangan takut dulu soal ini. Kenapa saya terlalu tampak optimis? Kita jangan dulu takut-takutin soal ini. Stage Indonesia harus kejar kemajuan. Oke. Tapi juga sambil disadari nanti pada tahap keempat, obsesi yang keempat, kedaulatan manusia, kita juga harus menyiapkan manusia Indonesia yang bisa outsmart AI. Caranya gimana outsmart AI? Kalau kata Hari kan malah bisa dikalahin oleh AI. Gimana cara ngalahin AI kan gitu. Ya. Sebenarnya Elon Musk sudah punya jawabannya. Yaitu Elon Musk juga skeptis sama AI. Cuma kalau Harari dengan filosofis, Elon Musk dengan teknologis. Ya. Dengan cara apa? Kalau AI, artificial intelligence itu benda di luar tubuh kita itu lebih cerdas dari kita. Misalnya pot ini lebih cerdas dari kita. Ya. Artinya bunga plastik ini bisa mencium bau tubuh kita, bukan cuma kita nggak bisa mencium bau tubuh dia karena bunga plastik. Tapi kalau plastik ini adalah AI, dia bisa mencium parfum saya kan gitu ya. Kan gitu AI. Kalau kata Hari, jangan takut. Kenapa ini nggak dikecilin sampai sedemikian rupa 1 nanometer atau 7 nanometer, taruh di otak. Hari begitu solusinya. Makanya dia bikin namanya Neuralink, perusahaan brain computer interface, brain machine interface. Jadi mesinnya dikecilin masukin otak. So dia tetap ada di dalam kuasa tubuh biologis kita. Sorry, ini solusi siapa? Harari atau Elon Musk? Elon Musk. Elon Musk. Makanya bukan Harari. Bukan Harari. Elon Musk. Elon Musk. Kalau Harari solusinya kelihatannya lebih banyak mengajak manusia bermeditasi. Iya, betul. Dia memang Dia kan agak Buddhis ininya kan. Iya. Enggak tahu seorang Yahudi yang Buddhis. Iya, Yahudi Buddhis. Dia kontemplasi. Enggak ada masalah. Iya. Secara itu juga enggak ada masalah. Meditasi. Secara ini Elon Musk juga ada masalah. Jadi harus ada solusi teknologis. Kalau saya bukan meditasi, tapi teknologi dan filsafat. Teknologi dan berpikir kritis. Teknologi dan berpikir analitis. Artinya gayanya Elon Musk ini dikecilin, dimasukin ke otak atau masukin tubuh, karena kita nggak bisa menghentikan ini, Bung. Ini nggak bisa dihentikan. Membakar semua nggak bisa, nggak mungkin. Solusinya adalah ini dikecilin, masukin tubuh, baik ditempel atau invasif ditanam atau tidak di otak di sini juga. Itu Harari dengan Neuralinknya, brain computer interface. Satu itu, tapi yang Elon Musk mungkin dia nggak terlalu perhatian. Otak itu bisa juga kita latih untuk berpikir analitis, kritis, imajinasi. Karena gini, Bung Zahal ya, manusia ini kalau kita bisa filsafat ya, saya selalu mengatakan bahwa manusia yang proper, manusia yang perfect itu kalau dia bisa 3 hal terpenuhi. Etis, dia tahu mana yang baik dan buruk. Kedua, logis, dia tahu mana yang masuk akal dan tidak. Ketika dia estetis, dia tahu mana yang indah dan tidak. Etis, logis, estetis. Oke? Kita sekarang hidup di era di mana etika sudah diteknologikan sedemikian rupa. Namanya teknologi blockchain. Loh, kok bisa blockchain etika? Blockchain itu adalah teknologi konsensus. Teknologi di mana tidak ada namanya monopoli kepemilikan atas informasi, tapi informasi dan data tersebar. Sehingga akan tercipta konsensus musyawarah mufakat lewat blockchain. Itu artinya para peserta musyawarah mufakatnya sungguh-sungguh dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Blockchain adalah teknologi etis, tempat di mana musyawarah mufakat berdasarkan hikmah kebijaksanaan, kerelaan, konsen, well-informed decision makers. Para peserta musyawarah yang well-informed, yang pengetahuannya, datanya sama lengkapnya, menyampaikan sesuatu. Itu teknologi namanya blockchain. Etis bukan? Very ethical. Jadi, fairness lah. Fairness, etis ya.
Jadi blockchain adalah teknologi sila keempat sebenarnya. Dan teknologi sila kelima juga. Iya. Teknologi sila kelima. Blockchain itu teknologi sila keempat dan teknologi sila kelima. Dan bisa juga teknologi sila ketiga. Dan sila kedua juga. Saya nggak tahu. Mungkin kalau AI-nya baru sila pertama, mungkin jangan. AGI itu jangan itu AGI-nya. Jadi blockchain itu teknologi sila kedua sampai sila kelima nih, Bu. Ethical. Ada itu etik yang diteknologikan namanya blockchain. Etis. Kedua, logis. Ya. Logika yang diteknologikan itu apa? Artificial intelligence. Dengan algoritmanya, dengan komputasionalnya, dengan matematikanya. Sebenarnya ini juga ada matematikanya, ada algoritmanya, ada mesinnya. Tapi dia betul logis. Dia vertikal. Logika yang diteknologikan itu namanya AI. AGI, quantum computer. Oke? Jadi kita akan hidup di sebuah era di mana etika diteknologikan, logika diteknologikan. Blockchain, AI. Ini padahal hidup manusia itu harus etis, harus logis. Tapi teknologi etis dan logis sudah diteknologikan. Kita harus kejar-kejaran dong, harus kejar dong. Ada unsur ketiga yang tadi saya sebut manusia itu. Etis, logis, estetis. Ya. Tahu yang mana yang baik, tahu mana yang benar, tahu mana yang indah. Estetis. Estetis gimana sih? Bagaimana orang berestetika? Orang tidak akan punya rasa estetika kalau tidak punya imajinasi. Benar tidak? Ya. Benar tidak? Sangat benar. Sangat benar. Seorang yang punya imajinasi, ngeliat gini aja, dia akan langsung membayangkan satu chapter novel. Dia mengimajinasikan kepala ini keramik, bunga plastik. Saya mengimajinasikan saya bisa satu puisi tentang ini. Atau lukisan. Apa whatever, atau lagu. Oke, whatever, apapun, ya. Estetika lahir karena orang punya imajinasi. Tanpa imajinasi orang tidak punya estetika. Oke. Apa sih imajinasi, dari mana sih? Kemampuan otak untuk mampu berpikir melampaui ruang waktu. Dan membayangkan apa yang indah dari yang buruk, bahkan dari yang tawar, dari yang plain, dari yang anyap bisa jadi indah. Otak. Nah, dengan ada teknologi Elon Musk, chip dimasukkan ke otak, ini bisa menstimulus imajinasi, bisa menstimulus estetika. Jadi estetika pun akan diteknologikan. Karena estetika lahir dari imajinasi, imajinasi produk otak, otak disuplai oleh mesin teknologi brain computer interface model Neuralink-nya si Elon Musk. Artinya apa? Etika, logika, estetika sudah diteknologikan. Dalam keadaan seperti itu, manusia harus ngapain? Ini yang harus diajarkan pada anak-anak kita. Ini yang anak-anak sekolah kita dari SD harus mulai diajari. Kalau kita diajari, yuk usaha, kalau gede kamu harus baik, kamu hidup bertetangga yang baik, berteman yang baik, bersosialisasi yang baik. Orang tua saya juga mengatakan begitu. Sama orang tua nanti harus hormat, sama guru harus hormat, sama pemimpin negara harus hormat, bla 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 macam-macam. Pada anak kita nanti, bukan itu nasihatnya. Kamu akan hidup bersama mesin yang lebih cerdas dari kamu. Mesin yang bisa menyelesaikan soal-soal matematika kamu. Mesin yang bisa menyelesaikan soal bagaimana membangun rumah dalam waktu cepat. Kita harus ajari anak kita untuk hidup seperti itu. Nah, ini pada titik ini saya ingin kembali turun ke bumi dalam konteks kebijakan. Nah, ini kita berhadap, ini kan yang berbicara adalah Budiman, seorang yang terobsesi dengan pikiran-pikiran ya, dengan sesuatu yang sifatnya ideas lah, ya, ke depan bagaimana. Near future dalam waktu dekat juga. Budiman sebagai pengkritik atau perespon Harari dalam hal ini ya. Nah, tapi juga ada sisi lain Budiman kan, Budiman sebagai politisi. Oh iya. Nah, tadi artinya kalau politisi ini berarti kita harus bicara tentang praktek kebijakan yang akan ditempuh negara bagaimana. Betul. Gitu. Betul. Nah, tadi kan Anda punya obsesi terhadap kemajuan, ya kan? Sekarang ini Indonesia ini yang dihadapi adalah soal kemajuan, dan ini terkait dengan makanya Anda mendukung dari awal mendukung Jokowi ya. Jokowi ya awalnya. Ya kan? Itu karena Pak Jokowi idenya itu obsesinya kan percepatan kemajuan, Indonesia emas, bagaimana menghindari
yang terjadi di Amerika Latin itu, Betul. middle income trap Betul. gitu kan. Supaya pemimpin itu harus berkelanjutan, Harus. jangan sampai kayak apa itu pom bensin, meteran pom bensin, Dari nol lagi. ganti pemerintahan, ganti lagi dari nol lagi. Dan Anda melihat bahwa Prabowo sebagai penerus Yang paling logis. yang paling logis dari obsesinya Pak Jokowi, visinya Jokowi, Betul. bukan peniru, gitu Bukan. kan. Nah, dengan konteks semacam itu, jadi bagaimana Anda melihat Indonesia ke depan ini? Itu. Ya. Jadi ini tadi kan gambar besar seperti Ya, itu. oke. Jadi Indonesia ini harus ngapain? Oke. Nah, gitu. Saya sudah sampaikan Pak Prabowo juga, sudah sempat saya sampaikan Pak Jokowi juga. Ya. Saya bilang sama Pak Prabowo kita harus buat 10 kota mandiri inovasi teknologi. Oke. Kita harus melakukan perombakan kurikulum. Ya. Literasi realita. Seorang didik harus tahu literasi realita alam dan realita sosial. Belajar artinya mengenali alam sekitar dan mengenai hubungan-hubungan sosial sekitar. Kedua, literasi numerik, literasi bilangan. Setiap anak harus punya kemampuan membagi, mengali, jumlah, mengurangi. Dasar. Ketiga, literasi verbal. Setiap anak harus bisa mampu mengucapkan gagasannya, lisan maupun tulisan. Berlatih menulis. Berlatih menulis. Berlatih menuangkan imajinasinya dalam tulisan. Ya. Keempat, literasi bilingualism. Setiap anak harus punya kemampuan 2 bahasa. Kalau Indonesia ada bahasa daerah, bahasa nasional, mungkin trilingualism. Bahasa asing. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Setiap anak harus punya kemampuan menguasai 3 itu. 4 literasi ini penting. Pendidikan. Dan ini nyambung dengan Pak Prabowo yang punya obsesi memberi makan siang gratis. Intervensi kecerdasan manusia Indonesia. Bukan cuma rakyat, tapi juga calon rakyat yang masih dalam bentuk janin. Dengan makan siang gratis untuk ibu-ibu hamil. Sampai SMA. Kemudian membuat sekolah unggulan di tiap kabupaten. Maunya Pak Prabowo kan gitu cita-citanya. Sekolah unggulan di tiap kabupaten. Pak Prabowo pengen ada beasiswa STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik 10.000 per tahun. Anak Indonesia untuk menguasai ini semua. Jadi kompatibel, nyambung. Nyambung, itu yang konkret. Yang sudah jadi visi misi dan juga sudah saya gali dan saya sepakat dan saya kampanyekan, saya ikut mengkampanye kemarin. Dan itu doable menurut Anda? Dengan constraint yang ada doable, dan tidak bisa 100% jumlahnya, tapi itu doable. Bisa makan siang gratis, bisa dikerjakan lah ya. Makan siang gratis tidak semuanya. Tahun pertama tidak semuanya. Baru tahun kelima akan 100%. Sekolah unggulan tidak setiap tahun pertama punya, tapi kita akan bangun beberapa. Saya kira itu doable, sangat doable. Ya. Nah ini kalau dalam konteks pendidikan ya. Kalau dalam konteks yang misalnya kan tadi tuh soal kemajuan menghadapi konteks geopolitik yang berubah, geoekonomi yang berubah ya. Kan Pak Jokowi untuk supaya kemandirian ekonomi Indonesia itu tidak didikte oleh asing kan itu soal hilirisasi, soal apa hilirisasi itu. pastinya. Jadi itu menurut Anda gimana itu dari segi hilirisasi konkretnya? Sumber daya alam, membangun smelter seperti itu. Kemudian juga bangun industri, termasuk dari asing nggak apa-apa bangun industri untuk mengolah sumber daya alamnya di Indonesia. Ya nikelnya, ya bauksitnya, ya apa minyak segala macam, refinery segala macam, ya harus dibangun di Indonesia. Gitu dari sumber daya alam. Ada juga namanya hilirisasi digital. Apa itu hilirisasi digital? Yaitu dalam teknologi digital kita ini jangan cuma masuk di aplikasi, tapi juga di device-nya. Industri semikonduktor, ya network 5G, 6G. 5G ini penting konektivitas karena itu memungkinkan kita mempraktekkan operasi dari jarak jauh. Ya kan? Pasiennya ada di Bogor, ya, dokternya ada di Amerika, bisa saja mengoperasi. Asal konektivitas kita bagus 5G misalnya. Nah, kalau nggak 5G bayar bisa mati pasiennya kan. Nah, connectivity dan device semikonduktor, chip, industri chip harus kita bangun juga di Indonesia. Kalau kita ingin mandiri secara teknologi digital, hilirisasi digital, ya. Tapi selain hilirisasi digital ada namanya huluisasi digital. Konsolidasi data center di Indonesia. Ini penting juga. Jadi huluisasi digital. Ini jarang dikemukakan ini. Ini baru saya kemukakan. Hulunya teknologi digital apa sih? Data. Data makan kita, data budaya kita, data alam kita itu hulu. Kalau hulunya industri yang lain kan sumber daya alam ya, pasir, nikel. Kalau industri digital, data. Hulu. Ketiga, kita bisa memanfaatkan carbon trading kita. Kita punya hutan luar biasa. Anak-anak desa, orang desa suruh nanam pohon, nanti dibayar. Ya.
Nanam pohon bukan untuk ditebang, tapi untuk dilindungi, itu dibayar. Carbon trading, potensi hutan kita, potensi desa kita bisa kita gerakan. Karena dunia butuh Indonesia untuk bernafas. Indonesia adalah paru-paru dunia. Dunia butuh Indonesia untuk tetap bisa memberikan nafas yang segar pada dunia. Ya, sebut saja ini oxygenomics lah. Gitu. Ya. Oxygenomics ya, kira-kira gitu. Ya, kita bisa manfaatin itu. Ribuan triliun potensinya, Bung. Jadi keanekaragaman biodiversity kita, keanekaragaman budaya kita untuk menjaga kita menghadapi era singularitas dengan mempertahankan multikulturalisme dalam dunia yang multikutub, keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati kita untuk menjaga bumi ini tetap bisa bernafas dengan oxygenomics, kira-kira gitu. So kita punya kesempatan yang besar untuk menjadi negara yang bergeningnya kuat. Kita jadi punya kesempatan besar untuk menjadi negara yang bergeningnya kuat. Jadi kalau hari ini ada orang-orang peduli Indonesia masih mikirnya seolah problem Indonesia itu seperti problem abad 20. Entah itu aktivis, entah itu profesor, teman-teman lama saya yang masih berpikir bahwa dunia itu seolah masih abad 20, masih abad 19. Saya menyesalkan bahwa mereka membuang waktu mereka. Mereka mungkin konsisten, tapi tidak relevan, Bung. Kalau disuruh memilih antara konsisten dengan relevan, pilihlah yang relevan. Ini jadi kembali ke Harari lagi. Kata Harari, salah satu problem utama masalah sekarang adalah irrelevansi. Jadi menjadi tidak relevan itu yang paling dia takutkan. Iya. Ada lagi yang bahaya lagi sih, extinct, punah. Extinction. Kalau irrelevan, fisik ada, tapi udah nggak berguna. Adanya manusia itu nggak jelas. Karena sudah nyerah saja sama mesin cerdas. Kalau extinct itu punah sampai fisik, itu kalau perang nuklir. Atau bencana ekologis. Bencana ekologis menyebabkan kepunahan. Ancaman teknologi menyebabkan ketidakrelevanan. Fisiknya masih ada. Tapi itulah kira-kira. Jadi menurut saya, kita ini harus berpikir, bangsa ini bangsa besar, dunia ini sedang berubah. Aktivis-aktivis haruslah juga jadi pemikir, konseptor dan pembangun. Tantangan kita sudah tentang perannya berubah. Jadi harus berubah lanskapnya. Berbicara demokrasi tahun 98 itu untuk kemajuan, untuk keadilan. Hari ini ketika Indonesia sudah mempraktikkan demokrasi, pemilihan umum salah satu yang terbesar di dunia, masih dianggap kurang demokratis, pasti tidak sempurna. Tidak sempurna, tidak ideal. Tapi kita disuruh seolah agenda kita cuma itu ukuran kebenarannya. Saya curiga. Jangan-jangan kamu memang ingin melemahkan sendi-sendi peradaban Indonesia. Jadi tekankan adalah soal kualitas perbedaan. Kita harus tetap berbeda dengan kualitas masing-masing. Kenapa kita melupakan bahwa kita harus bersatu? Dunia ini sudah terlalu banyak berbeda, kita cukup bersatu. Entah alasan mitos Nusantara, entah alasan realisme, terserah. Yang penting kita butuh bersatu karena kemanusiaan kita ini kemanusiaan konkret. Bersatu demi percepatan kemajuan itu ya? Kemajuan, keadilan juga. Oke. Orang sering menggunakan kata-kata Voltaire ya. Saya tidak setuju dengan pendapatmu, tapi aku hargai hakmu. Saya akan membela sekuatnya untuk membela. Saya tidak setuju pendapatmu, tapi saya akan membela sekuat tenaga hakmu untuk menyatakan itu. Untuk berbeda. Untuk berbeda, meskipun saya nggak setuju. Itu abad 18, semangat revolusi Prancis. Hari ini harus kita tambahin, kita amandemen. Ini bukan Voltaire, tapi Budiman. Aku tidak setuju pendapatmu. Aku akan membela hakmu untuk mengatakan pendapatmu yang nggak ku setuju itu. Selama kamu bisa membangun argumen yang jelas. Kalau kamu asal ngomong, asal omong, kurang baca tapi baik bacot, gitu kan? Ya, lu atas nama kebebasan sering kayak gitu kan? Nggak pakai baca lo, nggak pakai argumen lo. Asal nyeplak, asal jeplok, asal menghina atas nama kebebasan, nggak tanpa argumen. Dalam keadaan dunia yang sudah sangat informasi banyak beragam, kebebasan ini sudah difasilitasi oleh mesin. Minta kebebasan apa lagi? Maka tugas manusia ketika kebebasan tidak lagi dijamin oleh sistem yang dibuat oleh manusia, sistem analog, tapi kebebasan bahkan sudah difasilitasi oleh teknologi, oleh mesin, maka tugas manusia membuat kebebasan itu berkualitas. Ya,
ketika kuantitas kebebasan tidak lagi dijamin oleh lembaga buatan manusia, tapi sudah dijamin oleh mesin, maka tugas manusia adalah menjaga kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kan itu kan berpikir historis, bukan berpikir ya sudah kita tetap seperti tugas-tugas abad 19, liberté, égalité, fraternité. Bukan itu. Seolah aktivisme adalah menyerbu bendera Bastille. Seolah aktivisme adalah memenggal kepala raja. Tidak. Peradaban dibangun hari ini adalah dengan membuat algoritma, membuat blockchain, pemberdayaan, critical thinking, analytical thinking. Ini yang disebut relevan gitu loh, Bung. Oke. Menarik ini. Nah, ini Insya Allah analisa strategis Budiman nggak pernah salah dari dulu. Iya. Kalau taktis kadang-kadang salah. Tapi dari dulu strategi saya nggak pernah salah. Belum. Menarik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, karena ini perbicaraannya sangat menarik sebenarnya, kita bisa sampai maghrib ini. Ya, ini sampai buka puasa ya. Ini tappingnya siang ya, jadi kita ngomongnya bicara sampai maghrib itu artinya sampai 4 jam lagi. Nah, ini Gong, soal tadi itu, saya mau kembali ke gambar besar tadi soal bahwa tadinya setelah Perang Dunia Kedua, dunia ini bipolar, ya kan? Bipolar. Setelah komunisme runtuh menjadi unipolar. Tapi unipolarnya Amerika itu kemudian mendapat tantangan baru dari China, Rusia. Asumsinya tadi unipolarnya globalisme. Globalisme. Bahkan nggak tanpa polar waktu itu. Globalisme. Tapi kan tetap dominasi Amerika kan. Setelah kalah baru Amerika nyadar nggak bisa, harus bikin unipolar kan gitu. Kan ini berarti ada realitas baru dalam konteks internasional. Betul. Nah, bagaimana menurut Anda soal bebas aktif itu? Oh, iya menarik. Jadi ini gimana nih soal bagaimana Indonesia harus memposisikan diri di dalam lanskap internasional yang berubah? Ini. Kalau hanya ada satu pot, itu satu pot namanya. Satu potisme. Artinya ketika saya naruh bolpen, naruh apa di sini harus menginduk pada pot ini. Bebas nggak saya? Bolpen yang saya taruh bebas nggak? Nggak bebas. Berarti satu-satunya cara untuk tetap bebas adalah jangan cuma ada satu pot, bikin banyak pot. Ada pot, saya tahu satu daun, tapi hanya ada satu pot di atas meja ini. Berarti aku mau nggak mau harus taruh daunku di pot ini. Tapi kalau potnya banyak, artinya apa? Kebebasan itu terjamin ketika potnya banyak. Kalau ini unipolarisme, maka tidak akan ada kebebasan, Bung. Indonesia tidak bisa menjalankan politik bebas aktif kalau ada unipolarisme. Politik bebas aktif hanya bisa terjamin kebebasannya adalah pada multipolarisme. Selama unipolarisme, Indonesia tidak bisa bebas. Aktifnya di mana? Aktifnya Indonesia harus aktif terlibat membangun multipolarisme. Gitu. Nah, ini menarik nih, karena kalau bukan ikut Cina, bukan ikut Rusia, bukan ikut Iran, bukan soal itu, bukan. Jadi terlibat aktif dalam membangun memastikan dunia ini multipolarisme gitu. Betul. Nah, ini menarik karena kan kalau zaman Soekarno dulu, ide bebas aktif itu kan, dan bahkan juga zaman Pak Harto ya, itu kan diterjemahkan non-blok, ya kan, karena ada dua blok, ada dua polar kan, ada dua polar, kemudian non-blok. Nah, sekarang berarti ini harus berubah ini ya, visi mengenai bebas aktifnya lanskapnya itu. berubah, Bung. Iya. Lanskapnya berubah. Nah, itu apa yang perlu dilakukan berarti untuk dengan kekuatan Indonesia yang ada kalau sekarang? Saya pernah usulkan. Apa yang bisa dilakukan? Istilahnya bukan bebas aktif, tapi bebas proaktif. Politik luar negeri Indonesia bebas proaktif. Bebas artinya harus melepaskan dunia, bukan cuma Indonesia, dari unipolarisme. Karena selama ada unipolar, selama hanya ada satu pilihan, maka Indonesia nggak akan bebas, India nggak akan bebas, Argentina nggak akan bebas, yang lain nggak akan bebas. Maka sudah multipolar untuk menjaga kebebasan. Aktif artinya aktif di dalam menciptakan multipolarisme. Terus kalau proaktif gimana? Proaktif itu artinya Indonesia mempelopori multipolarisme itu. Bukan cuma kita setuju multipolarisme dan ikut multipolarisme. Enggak. Indonesia harus proaktif menginisiatifi seluruh agenda yang bisa memungkinkan terjadi multipolarisme itu.
Karena hanya multikulturalisme global lah yang bisa menjaga multikulturalisme manusia. Dan hanya multikulturalisme manusia lah yang bisa mengatasi singularitas artificial general intelligence. Gitu loh, Bung. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling terakhir. Siap. Jadi terkait dengan soal keaktifan Indonesia untuk mengatasi unipolarisme dengan menciptakan multipolarisme itu ya. Ya. Kan Bung Budiman dalam wawancara kita sebelumnya kan bilang bahwa untuk isu-isu internasional itu kadang-kadang Indonesia itu punya aliansi, punya allies, punya sekutu yang bisa berbeda untuk satu isu ke isu lain. Oh iya, Ya kan? Misalnya bahkan untuk hilirisasi aja. Betul. Hilirisasi misalnya hilirisasi apa misalnya satu produk atau satu isu tertentu itu beda sekutunya Betul. dengan hilirisasi dalam kasus lain, Betul, gitu kan? betul. Bahkan bukan hanya hilirisasi, jadi kadang-kadang kita dekat dengan Eropa, dekat dengan Amerika, Betul. kadang-kadang tapi juga perlu dekat dengan Cina, gitu ya. Jadi, nah ini gimana konkretnya itu? Kalau kita kaitkan dengan tadi itu Indonesia perlu menciptakan dunia yang multipolar supaya tetap bebas aktif atau bebas proaktif itu. Bebas proaktif. Ya menurut saya satu ya. Menciptakan multipolarisme itu sendiri itu bisa satu wajah bisa banyak wajah. Oke. Satu wajahnya jelas. Dia menolak unipolarisme. Oke. Banyak wajahnya juga bisa jelas. Dalam kasus misalnya kita dengan Cina sama-sama pro multipolarisme. Tapi siapa tahu dalam kasus misalnya ketika Cina berhadapan dengan Vietnam dalam soal sengketa wilayah, kita bisa pro Vietnam. Bisa seperti itu kan? Tapi Cina, Vietnam, Indonesia sama-sama pro multipolarisme. Ya kan? Ada namanya strategis, ada namanya yang lebih taktis, begitu ya. Ada namanya geostrategis, ada namanya geotactical. Bisa seperti itu, ya. Misalnya apa ya? Misalnya dalam kasus multipolarisme kita sama dengan Korea Utara. Tapi dalam soal hubungan perdagangan, membangun kapal selam, kita ke Korea Selatan misalnya seperti itu. Ya, tidak terikat begitu ya. Tidak terikat. Meskipun banyak orang berpikir, ketika terjadi peruncingan, ketegangan dunia, kamu tidak bisa stay netral, apalagi negara sebesar Indonesia. Karena bisa jadi yang menginginkan multipolarisme suatu saat juga akan menjadi kubu. Yang menginginkan multipolarisme suatu saat akan menjadi satu kubu. Terutama negara-negara yang multipolarismenya proaktif. Ada juga multipolarismenya aktif, ada juga yang multipolarismenya pasif. Ya. Saya membayangkan nanti yang pro multipolarisme proaktif akan berbagi resource antara mereka. Resource ekonomi, resource teknologi, resource pangan, resource finansial. Dan berusaha harus tahu, negara-negara yang proaktif pro multipolarisme itu, mereka menguasai sumber daya alam, menguasai sumber daya manusia, nggak ketinggalan teknologi perangnya, meskipun secara finansial GDP masih kurang dibandingkan yang pro unipolarisme, Amerika dan Uni Eropa misalnya. Tapi ini sesuatu yang menarik, kira-kira begitu. Ya. Ini kayak gini nih sudah Anda bicarakan dengan Pak Prabowo ya? Tema-tema sebagian begini. Sudah, sebagian belum. Sebagian sudah, secara besar sudah. Responnya secara umum gimana? Jadi dalam perbincangan Anda dengan presiden-elect ya, presiden terpilih tentang isu-isu global. Ya, bukan presiden elect ya. Presiden terpilih ya. Presiden terpilih. Ya. Tentang isu-isu semacam ini ya, sudah, isu global. Pertama Pak Prabowo tanggal 18 Juli tahun 2003. Waktu saya ke Kertanegara pertama kali ketemu Pak Prabowo tuh yang ramai dulu, yang pertama itu. Iya. Tahu nggak ada kita bicara apa? Kita bicara tentang nuklir. Australia sudah menyiapkan bunker nuklir untuk 30.000 orang. Padahal penduduk Australia berapa? Jadi kalau ada perang nuklir cuma 30.000 orang selamat. Australia tuh. Indonesia punya nyiapin apa? Kalau terjadi suatu saat. Kita mikirin itu enggak.
Contoh itu. Ya, ya. Bicara soal teknologi pertahanan, bicara soal teknologi pertanian. Ngomong itu. Malah ngomong politik nasionalnya di ujung-ujung aja gitu lah. Kita ngomong kayak gitu. Justru pertemuan ide. Yang mempertemukan saya dengan Pak Prabowo adalah pertemuan ide. Seperti itu. Usaha. Jadi menurut saya Pak Prabowo kan juga menerbitkan buku Strategi untuk Transformasi Bangsa. Saya baca, ya mirip dengan pikiran-pikiran saya, gitu ya. Tentang AI bagaimana, tentang BUMN bagaimana, tentang multipolarisme bagaimana. Sorry, itu buku yang ditulis oleh Pak Prabowo sendiri? Oh iya. Strategi untuk Transformasi Bangsa. Strategi untuk Transformasi Bangsa. Bung cari bulan Oktober tahun 2023 baru keluar. Oh oke. Cuma memang mungkin kurang ini ya, kurang orang lebih kenal gemoynya ketimbang bukunya ya. Padahal saya justru ada beberapa buku Pak Prabowo, tapi saya paling suka yang terakhir ini. Buku Strategi untuk Transformasi Bangsa hingga 2045. Bicara partai politik, bicara ekonomi global, bicara pertanian, bicara AI, bicara China, bicara Amerika. Ada khusus tentang China diulas di sana. Bicara tentang Indonesia. Menarik, itu cukup komprehensif menurut saya. Cukup intelektual nanti. Menarik. Itu saya kira perlu kita bicarakan. Suatu saat bisa. Saya belum pernah membicarakan, tapi satu saat saya ingin membicarakan itu memang. Mungkin di sini juga ya. Iya, perlu. Strategi Transformasi Bangsa 2045. Karena bagaimana juga itu isi pikiran orang yang sudah terpilih jadi presiden. Iya, mau nggak mau. 5 tahun lagi akan meletakkan dasar bagi Indonesia untuk pikiran-pikiran di buku itu. Ya, baik orang yang milih Prabowo atau yang nggak milih Prabowo, mau nggak mau harus merespon, harus akan menjadi game ya Indonesia. Harus peduli dengan buku pemikiran ini. Strategi untuk Transformasi Bangsa. 2045. Artinya 5 tahun ke depan dari isi bukunya itu dalam 5 tahun ke depan dia akan praktekkan sebagian. Oke. Nih, nah ini pemirsa, jadi perbincangan kami next time. Ini sudah ada ternyata. Jadi kita membahas soal itu ya. Boleh. Oke. Terima kasih Bung Budiman atas diskusinya yang sangat mencerahkan. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.